Siang ini dalam ibadah yang ketiga, saya bersyukur sekali lagi untuk mendapat kesempatan untuk bisa melayani Anda semua di sini di CLCC. Ini adalah pelayanan saya yang pertama kali di gereja ini, tapi bukan yang pertama kali ke Bandung dalam pelayanan ya. Saudara bersyukur, thank you juga untuk Pastor Jimmy yang saya bisa melayani di sini, dan Pastor Andi tentunya yang memberi kesempatan untuk saya bisa berbicara di sini. Dan hari ini saya juga ditemani oleh anak saya, Sarah, dan menantu saya, Yehuda. Berdua di depan, silakan mungkin boleh berdiri untuk orang bisa. Haleluya. Saudara, saya mungkin perkenalkan diri sebentar. Saya adalah seorang pastor, seorang gembala sidang di Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nations di Jakarta. Saya mulai melayani Tuhan ketika saya lulus SMA, ketika saya kuliah saya sudah mulai terjun dalam pelayanan. Jadi saudara ya cukup lumayan lah gitu ya. Latar belakang saya ada di dunia sekuler, di dunia keuangan, di dunia perbankan. Dan terakhir posisi saya sebagai director di marketing and credit di bank swasta nasional yang sudah go public. Dan kemudian Tuhan memanggil saya untuk bisa melayani dia. Karena memang panggilan itu sudah ada sejak waktu saya mulai kuliah di awal pertama saya ngalami Tuhan gitu ya. Nah saudara, saya punya 3 anak. Anak saya yang pertama Sarah, yang kedua adalah Raymond, yang ketiga adalah Josephine ya. Jadi saudara, saya bersyukur diberkati oleh Tuhan dengan anak-anak yang semua melayani Tuhan begitu ya. Saudara, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang punya kerinduan anaknya melayani Tuhan, tapi gak semua melayani Tuhan gitu ya. Nah saudara, seri khotbah saya hari ini adalah bicara soal faith and perspective dalam ibadah kedua. Tapi ibadah pertama saya bicara tentang walk by faith, berjalan dengan iman. Lalu ibadah kedua saya bicara tentang faith and perspective, bagaimana Anda menjaga perspektif saudara dan iman saudara di tengah-tengah keberadaan hidup yang serba tidak pasti, tidak jelas, penuh dengan masalah dan seterusnya. Dan ibadah ketiga ini masih dalam sebuah gambaran besar dari khotbah ini adalah bagaimana saudara dan saya menangani penundaan, dealing with delay. Saudara, tahukah saudara karena tema Anda di dalam bulan ini adalah God and my life gitu ya. Saudara, dealing with delay bagaimana saudara dan saya bisa menangani penundaan. Gak ada satu orang pun di muka bumi ini yang suka ngalami penundaan. Ada gak kalau Anda ditunda Anda bilang hore gitu. Puji Tuhan. Gak ada saudara. Gak ada. Semua orang kepengennya on time. Kadang-kadang bahkan apa yang hari ini dia mau kalau bisa dipenuhi sekarang gitu ya saudara. Makanya kenapa banyak orang stres karena tertunda terlalu lama, ditunda-tunda. Dan itulah masalah waktu. Kaitannya dengan masalah waktu tentunya. Saudara, musuh terbesar bagi banyak orang di dalam dunia ini salah satunya adalah waktu. Karena kita dibatasi oleh waktu, ya 24 jam satu hari gitu saudara. Karenanya waktu dan perubahan seringkali yang di luar kendali kita tentunya sering terjadi. Yang membuat kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang sering disebut disrupsi. Itu membuat kita shock, gak enak dan akhirnya saudara bereaksi salah. Dan ini yang membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan. Kita harus belajar saudara, gak boleh merasa kita bisa kendalikan hidup ini. Kadang-kadang ketika kita sukses, kadang-kadang kita menjadi orang yang cerdas, orang pinter. Artinya orang pinter itu cerdas, karena orang pinter kalau bahasa Indonesia rada beda ya. Saudara, kalau kita cerdas, kita berhasil, seringkali kita merasa kita bisa kendalikan hidup ini. Sebenarnya enggak, you cannot control your life. Anda tidak bisa menguasai hidup saudara. Apalagi waktu, Anda gak mungkin bisa kuasai ya. Ada satu ayat di dalam slide saya, kita baca saudara, Yakobus pasal 4 ayat 13-15. Sebuah ayat yang menarik sebenarnya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata begini, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Kelihatannya menarik ya saudara, orang ini bikin planning luar biasa kan. Saudara, banyak orang bikin planning begitu yakin bahwa dia mau pergi ke kota ini, buka cabang kalau dia punya usaha, kalau gereja buka cabang gitu ya saudara. Saudara yakin betul bahwa dia akan dapat untung, dia bisa kendalikan hidup. Tetapi yang terjadi apalah ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Anda tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
Saudara nggak pernah tahu besok seperti apa. Mana ada yang tahu saudara dari 2019 banyak orang bikin planning yang luar biasa hebat ke depan karena ekonomi di 2019 masih bagus dan orang berpikir wow hebat. Siapa yang tahu 2020 COVID. Dan orang berpikir COVID paling 6 bulan tetapi ternyata sampai hari ini saudara ekornya masih ada. Begitu ya, walaupun udah dikatakan endemi, walaupun WHO sudah mengatakan bahwa itu menjadi emergency, itu dicabut secara global health emergency. Tapi tetap saja saudara, kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi. Buntutnya, riak gelombang akibatnya kita nggak pernah tahu saudara. Jadi kata Tuhan begini ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata begini, jika Tuhan menghendaki kami akan hidup, berbuat ini dan berbuat itu. Artinya kita harus selalu libatkan Tuhan. Jadi perubahan-perubahan itu pasti akan terjadi saudara. Dan seringkali penundaan-penundaan, kadang-kadang Tuhan yang izinkan penundaan. Seperti contohnya ketika Lazarus sakit, Yesus tidak segera datang. Mestinya kalau orang yang dikasihi Tuhan taunya dia sakit. Karena kan bilang ya, Yesus orang yang kau kasih itu sakit. Namanya Lazarus. Jadi saudara, Yesus itu mengasihi Lazarus. Mestinya kan kalau dia mengasihi langsung datang dong. Tapi Alkitab mencatat dia menunda 2 hari sengaja. Coba bilang sengaja. Kadang-kadang Tuhan menunda apa yang Anda perlukan, jawaban buat saudara sengaja dilakukan. Nah saudara, kadang-kadang kesengajaan Tuhan bukan Tuhan itu nggak baik atau jahat, tidak. Dia ada maksud untuk mengajar saudara. Supaya saudara belajar sesuatu. Nah khusus dalam kasusnya Lazarus, Tuhan mau mengajar mereka belajar percaya saudara. Belajar percaya sama Tuhan. Saudara, di masa pandemi juga banyak penundaan-penundaan terjadi ya saudara ya. Yang mau menikah ditunda gitu, mau kuliah ditunda gitu ya. Saudara termasuk anak saya yang ketiga. Ketika dia mau kuliah gara-gara di Singapura gara-gara yang namanya COVID mau nggak mau ditunda gitu. Harus online dulu 6 bulan begitu. Baru akhirnya bisa berangkat. Saudara, penundaan-penundaan itu nggak enak saudara. Tapi tahukah saudara justru waktu menunggu, waktu ditunda, penundaan yang Anda alami, justru di situ Anda perlu banyak belajar. Anda belajar apa waktu Anda mengalami penundaan? Ada banyak yang Anda bisa pelajari. Dalam penundaan sebenarnya Tuhan lagi mau ngajarin saudara apa? Salah satunya dia mau lihat apakah Anda tetap percaya sama Tuhan. Dalam penundaan Tuhan lagi mau ajar saudara apakah engkau sabar menantikan persoalan-persoalan yang Anda perlu selesaikan. Tuhan lagi mau mengajarkan kepada saudara apakah Anda setia dengan firman Tuhan. Apakah Anda tetap taat kepada dia di masa penundaan. Tapi seringkali justru di masa penundaan kita kabur mau coba menyelesaikan dengan cara kita sendiri. Ada yang kayak gitu saudara, maksud saya bukan di sini. Di sana sini begitu. Saudara ada banyak orang yang seperti begitu, tapi kita tidak boleh mencoba pakai kekuatan kita sendiri. Makanya saya percaya penundaan terjadi, kenapa? Karena Tuhan lebih tertarik sama saudara, sama saya, lebih daripada persoalan saudara dan saya diselesaikan. Saya ulangi, Tuhan sering menunda masalah ataupun menunda jawaban buat saudara oleh karena dia lebih tertarik pada pribadi saudara, pribadi saya lebih daripada menyelesaikan persoalan saudara dan persoalan saya. Kenapa? Banyak orang kalau persoalannya selesai tapi kalau dirinya belum mengalami Tuhan, dia akan gitu lagi. Betul? Saudara, ketika terjadi yang namanya gelombang laut yang begitu hebat, Yesus jalan di atas air. Murid-murid merasa bahwa ini hantu. Kan begitu? Tuhan dibilang hantu ya. Saudara salah lihat karena persoalan saudara. Tapi Tuhan berkata begini, ini aku jangan takut. Waktu Tuhan bilang ini aku jangan takut, gelombang belum selesai loh. Gelombang belum tenang. Coba saudara, kalau Anda lagi ada di dalam perahu, gelombang tenang begitu besar. Terus ada yang bilang tenang jangan takut. Anda akan jawab apa? Enak aja lu, begitu kan saudara? Orang lagi begini bagaimana suruh tenang? Saudara, kenapa Tuhan bilang tenang ini aku jangan takut? Mestinya buat Tuhan menyelesaikan gelombang dengan berkata tenang gelombang, pasti tenang gelombang. Setelah tenang baru dia bilang tenang ini aku jangan takut. Itu kan lebih gampang. Tapi kenapa Tuhan biarkan persoalan, dia biarkan gelombang terlebih dahulu terus nggak selesai. Tapi dia bilang sama murid-murid tenang ini aku, jangan takut. Tuhan lagi mau mengajar mereka yang ada di dalam perahu bahwa persoalan-persoalan yang ada di luar perahumu engkau bisa handle kalau engkau bisa tenang bersama dengan aku. Karena ketika murid-murid bisa tenang sama Tuhan, maka nanti ada gelombang yang lain datang, dia bisa tetap tenang. Tapi kalau gelombangnya selesai, masalahnya selesai, tapi dianya sendiri tidak bisa ngalami Tuhan, persoalan lagi datang, pasti nggak tenang lagi.
Coba bilang sebelah saudara gini, target Tuhan itu kamu. Oh iya, target Tuhan adalah saudara. Saudara, Tuhan lebih tertarik sama saudara daripada proyek saudara. Daripada menyelesaikan persoalan saudara. Bisa katakan amin saudara. Oleh karena itu, apa yang Anda perlu hadapi, bagaimana menangani penundaan dalam hidup saudara, ini yang penting untuk Anda perhatikan. Siapa yang pernah ngalamin penundaan? Angkat tangan. Atau Anda sedang mengalami penundaan? Coba angkat tangan. Saudara, tahukah saudara kalau Anda mau dipromosi ditunda gak enak loh. Kalau kerja mau ditunda promosinya, aduh udah tungguin bertahun-tahun, bisa stres loh. Anda dijanjikan sama bosmu bonus, tapi nggak kunjung tiba tuh bonus. Nunda lagi saudara, itu Anda bisa stres loh. Tapi justru lewat itu Tuhan lagi mau mengajar saudara. Be still, tetaplah tenang, aku pegang kendali dalam hidupmu. Bagi Allah tidak ada yang terlambat, betul nggak saudara? Nggak ada yang terlambat saudara. Kenapa? Karena dia adalah tahu yang akhir dari awal. Saudara, ketika Yesus datang di kubur Lazarus, Marta berkata apa? Sudah telat, sudah 4 hari, sudah busuk. Tapi bagi Allah tidak ada yang namanya terlambat. Kalau dia bisa membangkitkan Lazarus, dia pun bisa membangkitkan saudara. Memberikan pengharapan yang baru buat saudara di tengah-tengah keadaan saudara yang sulit sekalipun. Katakan amin saudara. Karena itu bagaimana menangani penundaan dalam hidup ini? Mari kita lihat. Yang pertama, kalau Anda mau mengalami berhadapan dengan penundaan, yang pertama adalah jangan memakai kekuatanmu sendiri. Jangan memakai kekuatanmu sendiri. Manusia punya kecenderungan memakai akalnya, kemampuannya, pengalamannya untuk menyelesaikan persoalan. Karena memang manusia punya insting untuk bisa menyelesaikan persoalannya. Tapi manusia itu punya keterbatasan. Coba bilang keterbatasan. Enggak semua saudara dan saya bisa menyelesaikan persoalanmu. Termasuk duitmu, Anda enggak bisa. Makanya ada ayat yang berkata ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Ada ayat yang bilang begitu. Tapi mari kita melihat dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan saudara. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan berkata terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Kata terkutuk saudara artinya Anda akan masuk kepada situasi di mana dengan peluh, dengan susah payah engkau menemukan rezekimu. Kan ada ayatnya bilang begitu kan. Terkutuklah tanah, engkau akan berpeluh susah payah untuk menemukan rezekimu. Artinya apa? Ketika engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, Anda mengandalkan kekuatan manusia, apa yang terjadi? Engkau akan berpeluh, Anda akan susah payah untuk mendapatkan itu. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Coba bilang tidak mengalami. Sekali lagi tidak mengalami datangnya keadaan baik. Sekali lagi tidak mengalami datangnya keadaan baik. Saya sengaja untuk mengajak saudara baca ini kenapa? Supaya saudara baca ayat ini dengan jelas. Perhatikan saya baca ulang. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kalau Anda baca begini kalimat ini, keadaan baik datang atau enggak? Kalau Anda baca ini coba renungkan baik-baik. Keadaan baik datang atau tidak? Keadaan baik datang tapi dia tidak mengalami. Why dia tidak mengalami datangnya keadaan baik? Karena dia memakai kekuatannya sendiri. Tuhan itu selalu baik. God is good all the time. And all the time God is good. Jadi keadaan baik ada di sekitar saudara, ada di sekitar saya. Keadaan baik itu ada. Why? Because God is good. Ada di sekitar saudara, tapi kita tidak mengalami keadaan baik karena kita lari dari Tuhan pakai kekuatan kita sendiri. Come on. Kalau Anda ngerti ini, makanya kenapa kita bilang di mana Tuhan? Where are you God? Tuhan kau ada di mana? Tuhan gak hilang. Malah Tuhan yang nyari Adam, di mana kamu berada. Kita lanjut saudara, ayat ini berkata ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kenapa? Karena kita pakai kekuatan sendiri.
Di masa penundaan jangan pakai kekuatan sendiri, saudara. Lalu ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan perhatikan, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Nah, kalau Anda sekarang sudah ngerti ini, kalau saya tanya, panas terik datang atau enggak? Datang, tapi dia tidak mengalami. Saudara, sadarkah saudara, keadaan baik ada di sekitar saudara, keadaan buruk pun ada di sekitar saudara. Karena setan juga bergentayangan ada sampai hari ini, betul? Saudara, di mana ada Tuhan, setan mencoba mengganggu saudara. Itu sebabnya keadaan buruk juga ada, tapi Anda tidak akan mengalaminya kalau Anda berharap kepada Tuhan. Karena ada kasih karunia, karena ada perkenanan, ada pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Itu yang membuat saudara pada hari ini, makanya jangan pakai kekuatan sendiri. Lanjut saudara, dikatakan bahwa yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Orang boleh bilang 2023 adalah masa gelap. Orang boleh bilang 2024 enggak jelas. Tapi percayalah, Anda tidak akan mengalami itu. Anda akan mengalami berkat Tuhan disertai dalam hidup saudara. Katakan amin. Suatu hari, murid-murid Yesus mengusir seorang anak yang kerasukan setan. Dia usir nggak bisa-bisa tuh. Lalu Yesus datang, begitu aja tuh setan keluar. Murid-murid nanya dong, kok enak kali gitu kan. Kalau orang Sumatera begitu kan, enak kali katanya. Yesus keluar, setan keluar begitu aja. Tapi kenapa kami kok begitu, rupa gak bisa. Lalu Tuhan Yesus jawab begini loh, menarik loh perkataannya. Jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Ada yang begitu ya ayatnya? Saudara pernah tahu ayat itu saudara? Jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan Yesus sedang memberitahu kepada muridnya apa? Ada hal tertentu dalam hidupmu yang engkau tidak bisa lakukan apa-apa kecuali dengan doa dan puasa. Artinya apa? Dalam hidup saudara dan hidup saya ada satu momen tertentu Anda gak bisa bikin upaya apapun kecuali dengan doa dan puasa. Itu sebabnya siang hari ini saya mau ajak saudara jangan pakai kekuatanmu sendiri. Jangan merasa diri kita pinter. Jangan merasa kita punya teman. Jangan merasa bahwa kita punya pengalaman. Yes, boleh-boleh saja Anda punya teman, Anda punya pengalaman, Anda pinter, silakan. Tapi Anda harus tahu ada Tuhan yang membuat saudara bisa berhasil atau tidak. Faktor Tuhan itu penting. Makanya saudara, Tuhan berkata bahwa ketika kita taat sama Tuhan, kita dengar Tuhan, maka kita akan memakan hasil baik dari negeri kita. Apa yang Anda kerjakan akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Katakan amin. Bahkan ketika Anda menjadi kaya, menjadi Anda berhasil, ada ayat yang berkata, janganlah engkau katakan, tanganku yang membuat aku kaya. Tapi hendaklah engkau ingat akan Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Artinya apa? Tuhan mau saudara ingat kalau Anda berhasil bukan karena Anda. Yang kedua. Tadi yang pertama saudara, ini yang kedua. Dalam penundaan, Anda harus pahami waktu dan kairos dan kronos. Oke, saudara saya minta poin kedua ini Anda perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Karena jarang pendeta khotbahin ini. Jarang, bukan berarti nggak ada, jarang. Saudara, ada satu ayat yang berkata di dalam Pengkhotbah 3 ayat 15, saya bacakan dulu ayatnya, nanti saya jelasin. Dengar baik-baik ya ini ya, saya akan jelaskan di sini semampu saya sebisa saudara. Saya. Pengkhotbah 3:15. Yang sekarang ada dulu sudah ada, begitu ya? Ada ayatnya. Oke, yang sekarang ada dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Saya berhenti sebentar. Coba bilang kairos. Coba bilang kronos. Kata kronos, dari kronos muncul kata kronologi. Jadi saudara dan saya dikasih waktu 24 jam dalam satu hari, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Itu artinya jam kronos. Karena Anda harus ngikutin kronologi. Sampai sini Anda ngikutin saya?
Tahu nggak apa yang bakal terjadi tanggal 31 Desember 2023? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Gimana saudara bisa tahu tanggal 31 Desember 2023 apa yang bakal terjadi? Anda baru tahu kapan? Kalau Anda sudah lewatin kronologi. Anda lewatin Mei, Anda lewatin Juni, Anda lewatin Juli, Anda lewatin Agustus, September, Oktober, November, Desember, tanggal 1, 2, 3 sampai 31 baru Anda tahu apa yang terjadi. Betul atau tidak? Kalau belum lewat itu Anda nggak tahu. Karena Anda dibatasi oleh waktu. Tapi Kairos adalah waktu Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu sama sekali. Karena dia hidup dari kekekalan sampai kekekalan. Katakan amin. So kalau dia interject dalam hidup saudara, dia masuk dalam hidup saudara, Anda boleh bilang terlambat, tapi bagi dia belum terlambat. Halo, itu sebabnya ketika Yesus datang di kubur Lazarus, secara kronologis telat atau tidak? Telat, udah 4 hari dikubur, telat saudara, sudah bau dia, udah busuk dia, telat secara kronologis. Tapi waktu Tuhan datang, karena dia adalah empunya waktu, yang punya waktu, dia bisa interseksi di situ, masuk di sana interject. Sehingga dia berkata, Lazarus bangkit. Jadi bagi Tuhan, kalau Anda ikutin waktu Tuhan selalu on time, selalu tepat waktu. Sampai sini Anda paham? Makanya kenapa kita tidak bisa menerima penundaan? Karena kita tidak mengikuti kairosnya Tuhan. Kita ngikutin kronologinya kita. Makanya ayat ini bilang begini. Tuhan itu Alfa dan Omega bukan? Coba bilang Alfa dan Omega. Apa artinya Alfa dan Omega? Yang awal dan yang berarti dia sudah ada di akhir sejak awal. Saudara yang paham coba lambaikan tangan. Siang-siang begini masih bisa ngikutin saya? Oke, saya ulangi. Alfa dan Omega artinya dia sudah ada di akhir sejak awal. Sekarang tanggal berapa? 14. Tanggal 14 pukul 12.45 hari ini Tuhan hadir nggak di sini? Coba saya tanya, Tuhan hadir? Makanya kan tadi ku yakin kau hadir di sini. Jadi saudara, pukul 12.45 tanggal 14 Mei Tuhan hadir di sini. Di jam yang sama sekarang, dia sudah ada di tanggal 31 Desember 2030. Paham gak nih? Anda mesti tahu, karena dia tidak dibatasi waktu. So dia sudah ada sekarang, tapi dia juga ada, dia akan datang. Halo, amin. Makanya saudara, dia gak pusing dengan masa depan saudara. Dia hanya nunggu Anda jalan mengikuti waktu dia. Itu sebabnya ketika Tuhan berkata kepada Yusuf, engkau akan ditinggikan. Yusuf umur 17. Kapan dia tahu ditinggikan? Dia harus lewatin Kronos. Tapi Tuhan sudah ada di sana. Itu sebabnya masa depan saudara sudah dijamin oleh Tuhan. Katakan amin. Itu yang membuat saudara punya keyakinan walaupun ditunda gak usah takut. Karena Tuhan bisa mengatur masa dan waktu. Saudara, masalah Kronos dan Kairos ini yang saya paling suka, saudara. Salah satu yang saya suka. Sehingga nggak usah stres. Oke, kita lihat ayat yang tadi. Saya baca ulang. Yang sekarang ada. Coba bilang sekarang. Katakan mimbar ini sekarang. Boleh gambarannya sekarang. Sekarang ada. Dulu sudah ada. Coba bilang dulu. Dulu saya anggap drum. Posisi drum itu dulu. Boleh begitu? Sekarang ada. Dulu sudah ada. Berarti yang sekarang ada dari dulu udah ada. Betul? Oke, kita lanjut ya. Perhatikan baik-baik. Yang akan ada sudah lama ada. Yang akan ada katakanlah keyboard ini. Yang akan datang. Yang sekarang ada dulu sudah ada. Iya. Yang akan ada nanti sudah lama. Kalau dia bilang sudah lama, kira-kira nunjuk yang ini atau yang itu? Yang sudah lama itu. Betul gak saudara? Berarti Tuhan sudah ada di masa depan sejak. Halo? Anda paham gak? Jadi Anda yang stres karena lewatin kronologi. Tuhan tahu apa yang dia bakal lakukan di depan saudara. Karena dia sudah ada di depan saudara. Dia tahu akhir hidup saudara. Siapa yang suka nonton film? Angkat tangan. Oh, apalagi kalau Anda suka nonton film Marvel ya. Udah habis nih, udah tulisannya keluar, tetap aja gak mau pulang. Hayo, bener apa enggak?
Kenapa? Karena Anda nungguin kelanjutannya. Saudara, sutradara kira-kira kalau bikin film, udah tahu belum cerita akhirnya kayak apa? Dia tahu nggak bakal ada sambungan? Atau dia bilang, ngalir aja kita bikin. Ntar di tengah-tengah kira-kira kita gimana. Anda pusing gak ngikutin film kayak gitu? Berarti sutradara sudah tahu cerita akhirnya sejak awal. Dia sudah bikin skrip. Makanya ketika dia bikin skrip, dia udah tahu apa ceritanya. Makanya dia baru rekrut pemain. Betul gak? Yang karakternya Joker siapa, begitu ya saudara? Oke, Joker bukannya Marvel ya. Haleluya. Saya tahu pencinta Marvel langsung bereaksi. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Dia yang rekrut. Jadi kalau sutradara film aja udah tahu akhir dari awal, apalagi Allah sutradara kehidupan, dia sudah tahu akhir dari awal. Come on. Itu sebabnya tunda, nggak masalah bro. Ada amin? Yuk, saya mau ajak saudara langsung menuju satu ayat. Ada beberapa slide saya, boleh dilewatin aja nanti. Kita masuk ke slide yang berikutnya, yaitu Yohanes 6 ayat 19-21. Yohanes 6 ayat 19-21. Oke, saya baca ya. Yohanes 6 ayat 19-21. Ini cerita begini, sebelum saya bacakan. Yesus jalan di atas air, itu ada dicatat di dalam Matius 14. Tapi ceritanya waktu Yesus naik ke dalam perahu, kelanjutannya apa nggak jelas, gitu. Nggak dijelasin maksud saya. Nah, Yohanes mencatat apa yang terjadi ketika Yesus naik ke atas perahu mereka. Siap? Oke. Ada nggak slide saya Yohanes pasal 6 ayat 19-21? Kalau nggak ada, Anda cari di ayat di Alkitab saudara. Yohanes 6 19-21. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini jangan takut." Mereka mau menaikkan dia atau Yesus ke dalam perahu. Jadi Yesus dinaikkan ke dalam perahu. Perhatikan baik-baik. Oke. Dan seketika juga. Coba bilang seketika. Kalau seketika itu artinya apa sih? Langsung ya. Seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Coba lihat gini. Mereka lagi mendayung, ada badai membuat lambat menuju pantai. Ngerti saudara? Atau penundaan. Gara-gara ada badai mengamuk, begitu. Tapi dia lihat Yesus jalan di atas air. Lalu mereka bawa Yesus naikin ke perahu, gitu ya. Saat Yesus naik ke perahu, boom, Alkitab berkata seketika, artinya langsung perahu itu udah sampai ke pantai. Berarti perlu dayung lagi nggak di depan? Nggak ada. Ada nggak speedboat yang kayak begitu? Nggak ada. Artinya apa? Kalau Tuhan naik ke perahumu, kalau Tuhan sudah tahu ujungnya kayak apa, dia bisa cut short, dia bisa potong masa depan saudara yang harusnya Anda banyak bergumul, nggak usah lagi, Tuhan bawa langsung pada tujuannya. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Artinya kalaupun Anda ngalami penundaan sekarang, Anda mungkin, Pak nanti makin tua, makin susah. Nggak usah takut. Tuhan akan bisa bikin peteng pondok, potong pendek di depan saudara. Sampai Anda akhirnya sampai pada tujuan. Yang bisa bikin itu siapa? Tuhan mengatur masa dan waktu. Kalau kayak gini, Anda nggak usah takut penundaan. Katakan amin. Makanya kalau Anda ngerti ini saudara, gak usah takut. Ada gak yang di sini ngerti pohon bambu? Tahu gak saudara, pohon bambu butuh waktu 6-7 tahun untuk tumbuh. Lama atau cepat? Bambu itu butuh 6-7 tahun untuk bertumbuh. Jadi lama ya. Tapi yang menarik bambu itu, setelah dia tumbuh 6-7 tahun itu, tumbuhnya cepat banget. Itu sifatnya pohon bambu.
Jadi nungguin bambu itu tumbuh harus 6-7 tahun. Lama kali gitu. Ini dia lama banget. Tapi begitu dia muncul tumbuh setelah 6-7 tahun. Langsung tumbuh ke atasnya cepet banget. Tuhan sering menunda sampai Anda kenal Tuhan. Tuhan bekerja dalam hidupmu, Anda diubahkan Tuhan masuk dalam hidupmu. Tiba-tiba ke depan setelah Anda ngalamin transformasi Tuhan, terjadi percepatan yang luar biasa. Coba bilang sebelah saudara, gak usah takut penundaan. Karena Tuhan tidak pernah kehabisan waktu. Haleluya. Saya kasih Anda 2 poin ini untuk saudara ngerti bagaimana menangani penundaan. Jangan suka pakai kekuatan sendiri. Justru Anda dan saya pakai kekuatan sendiri bikin masalah makin lama. Yang harusnya bisa selesai. Ada lagu yang berkata, aku berserah. Pernah dengar lagu itu? Saya tidak tahu Anda sedang ngalamin penundaan apa dalam hidup. Anda sedang mencoba, tapi nggak berhasil. Berhenti mencoba. Jenis ini hanya bisa selesai dengan doa dan puasa. Manusia punya kecenderungan, masa doa terus? Loh, emang ada waktunya Anda nggak bisa apa-apa. You can only pray. Jangan pakai kekuatan sendiri. Makin Anda pakai kekuatan sendiri, makin stres. Mengalir sama Tuhan, nikmati masa penundaan, belajar. Tuhan buka kapasitas saudara, iman saudara. Amin. Dan yang kedua, pahami waktumu sama waktu Tuhan tidak sama. Bagi Allah tidak ada kata terlambat. Dia bisa bikin potong pendek di depan yang Anda gak usah lewatin. Ada yang namanya cut and paste. Tuhan potong masalah depan saudara, di paste ke depan. Tahu-tahu Anda sudah sampai di sana. Siang hari ini, izinkan Tuhan bicara sama saudara. Kalau Anda lagi ngalamin penundaan, saya undang Anda bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu tadi. Kau hadir di sini Tuhan. Percaya dia hadir di sini. Yakin dia hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Dia hadir di sini sekarang. Ku rasakan Dia juga hadir di masa depanmu. yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Oh haleluya. Kemenangan Glory to God. terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku yakin Yakinlah dia hadir dalam hidupmu. kau Saudara. hadir di sini. Yakinlah dia mempersiapkan masa depanmu yang hilang Ku gemilang. rasakan Yakinlah dia sudah ada di masa kuasa depan. yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ada berapa banyak di antara saudara yang hadir siang ini yang sedang mengalami penundaan dalam hidupmu? Entah kenaikan jabatan, entah janji, entah apapun yang Anda sedang hadapi. Anda merasa stres dengan waktu.
Apalagi setelah lewat 3 tahun semua serba tertunda. Pengembangan usahamu tertunda. Pernikahanmu tertunda. Dan Anda merasa terlambat sudah semua. Karena Anda berpikir secara kronos. Tapi Anda dengar firman Tuhan hari ini. Dan Engkau berkata, Tuhan, aku tahu tidak ada masalah dengan penundaan kalau aku berjalan dalam waktumu. Karena Engkau tahu masa depanku. Apa yang aku harus lewati dan apa yang aku tidak perlu lewati lagi. Kalau ada orang nyari ini, yang berkata, Tuhan beri kekuatan untuk aku menanti-nantikan Engkau di masa penundaan. Belajar dengan imanku di dalam Engkau, Tuhan. Kalau ada di antara saudara demikian, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, saya mau berdoa buat saudara. Kalau Anda merasa Anda mengalami penundaan, Anda sedang capek nunggu terlalu lama. Mungkin anakkah yang Anda sedang tunggu? Aku berdoa hari ini buat mereka yang mengangkat tangan di hadapanmu. Aku tidak tahu apa yang sedang mereka lewati, pergumulan apa yang mereka sedang hadapi di hari-hari ini. Penundaan-penundaan apa? Penundaan tentang karier mereka. Penundaan tentang pengembangan usaha mereka. Penundaan di dalam hal bonus-bonus dalam pekerjaan mereka. Penundaan-penundaan dari janji-janji yang mereka alami. Penundaan dari keinginan untuk bisa bekerja, penundaan, ditunda lagi. Dan Engkau berkata, sampai kapan? Tapi Engkau dengar firman hari ini. Engkau harus enjoy, nikmati masa-masa penundaan ini. Untuk belajar percaya, berserah, mengandalkan Tuhan. Menyelaraskan hidupmu, prioritasmu kepada Tuhan. Imanmu selalu bergantung pada Dia. Perspektifmu tetap ada pada Dia. Berkati Tuhan mereka yang mengangkat tangan. Kiranya Tuhan Kau memberi kekuatan kepada mereka. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi Engkau terus bekerja dalam hidup mereka pada hari ini Tuhan. I thank you Lord Jesus untuk waktu ini. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Silakan Anda boleh turunkan tanganmu. Nyanyikan lagu ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemudian saya bisa serahkan mimbar ini.